5 tahun yang lalu saya pernah datang ke sini. Saya waktu itu masih di harian Jawa Pos, di media Jawa Pos sebagai reporter. Waktu itu kami waktu itu punya program ekspedisi penyelamatan buaya berkalung ban, kami menyebutnya kan. Halo Sobat Rollers, kembali lagi bersama saya Anissa Meliasari di Rollin Podcast, Ngobrol Infinity. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani sama teman ngobrol kita, ada Kakak Gunawan. Halo Kak. Halo. Nah, Kakak aslinya dari mana nih Kak? Saya dari Surabaya. Dari Surabaya. Sampai di Palu kapan Kak? Sampai di Palu jadwalnya 3 hari. 3 hari. Dapat kesempatan ngajar di program kampus Merdeka. Iya. Nah, ini Kakak Gunawan jauh-jauh datang dari Surabaya datang ke Palu nih, ke Universitas Tadulako untuk mengajar sebagai dosen praktisi. Praktisi mengajar. Iya. Nah, bagaimana nih Kak kesannya sampai di Palu? Wah, mengesankan ya. Karena Palu sebenarnya bukan kota yang asing buat saya. 5 tahun yang lalu saya pernah datang ke sini. Saya waktu itu masih di harian Jawa Pos, di media Jawa Pos sebagai reporter. Waktu itu kami waktu itu punya program ekspedisi penyelamatan buaya berkalung ban, kami menyebutnya kan. Yang bagi orang Palu mungkin sudah sangat familiar ya, mungkin lebih famous daripada siapapun di sini. Seekor buaya yang terlilit ban. Memang di Palu ini memang banyak buaya. Betul. Nah, jadi beliau sudah pernah ke Palu sebelumnya 5 tahun yang lalu. Nah, mungkin sebelumnya boleh perkenalan diri dulu nih Kak, supaya rollers tahu nih Kakak. Ya, saya Gunawan. Saya hadir di Universitas Tadulako ini sebagai praktisi mengajar karena terima kasih sebelumnya kesempatannya. Saya mendapatkan kesempatan ini karena latar belakang saya sebagai jurnalis. Saya di dunia jurnalis sejak 2008, berpindah di 2 media yang berbeda. Kalau bisa diceritakan awalnya, sebelumnya semuanya profesi saya sebagai seorang PR. Jadi saya lulusan sebuah kampus swasta di Surabaya, kampus teknologi gitu kan. Saya lulus dari sana, kemudian saya dapat kesempatan menjadi PR di sana. Jadi bagian dari staf PR di sana dari 2004 sampai 2008. Nah, dari 2004 sampai 2008 itu saya banyak menjalankan aktivitas PR, termasuk bagaimana handling media dan sebagainya. Dari ketika proses handling media itulah sebenarnya ketertarikan saya pada dunia jurnalistik cukup lama, cuma kesempatan itu belum datang. Kesempatan itu datang awalnya ya ketika saya jadi staff public relation itu. Ketika saya handle media, saya banyak berhubungan dengan teman-teman media, bagaimana menjalin relasi dengan mereka. Itu kemudian saya makin tertarik dengan dunia jurnalistik. Kemudian saya memberanikan diri untuk pindah jurusan dari menjadi seorang PR jadi jurnalis. Salah satu yang membuat saya tertantang waktu itu ya karena jurnalis ini ya ibarat dulu senior saya bilang seperti dokter. Jadi tidak ada jam kerja. Dokter itu kan harus standby apapun dia harus dibutuhkan. Begitupun juga jurnalis. Pada titik tertentu ketika saya jadi PR melihat teman-teman media itu tetap bekerja di hari libur, di hari Minggu, di hari raya, di tanggal merah, itu saya malah tertantang. Nah, kemudian saya memberanikan diri pindah menjadi jurnalis dan saya menikmati itu selama media yang pertama kali saya jalani sebagai profesi jurnalis di Jawa Pos. Jawa Pos itu kalau di Sulawesi Tengah punya jaringan yang namanya Radar Sulteng. Sampai sekarang kan masih eksis. Nah, di sana saya 11 tahun mulai dari reporter sampai jadi editor. Selama 11 tahun itu banyak pengalaman luar biasa lah yang saya dapatkan di Jawa Pos. Dari mulai habit kerja yang luar biasa, termasuk penugasan-penugasan
selama saya jadi jurnalis di sana. Salah satunya ya kalau yang terkait Sulawesi, saya pernah melakukan peliputan di Sulawesi Selatan di Maros. Ketika belum banyak orang mengeksplor apa yang wisata batu-batu. Oh, wisata batu di sana. Apa namanya itu ya? Nah, itu kan waktu itu belum banyak yang mengeksplor itu. Saya ke sana, masih aksesnya masih susah, perahunya masih belum dikomersilkan. Oh, terjun langsung nih ke Sulawesi. Ke Sulawesi, ke Maros. Terus kemudian ke Sulawesi lainnya ke Poso. Ke Poso saya dapat tugas untuk bagaimana memotret aktivitas orang-orang yang dulu terlibat konflik. Seperti mereka sekarang menjalani kehidupan seperti apa pasca konflik gitu. Terus ya ke Manado pernah, ke Gorontalo pernah. Ke Gorontalo lebih sifatnya lebih liputan yang entertainment lah. Jadi ada launching film Habibie dengan artisnya Reza Rahardian waktu itu mengunjungi rumah masa kecil Habibie di Gorontalo. Terus terakhir ke Palu itu sebelum gempa, sebelum musibah, kami waktu itu risau ketika media-media internasional seringkali memuat foto buaya bergalung itu kan. Kemudian kami putuskan kita coba melakukan ekspedisi penyelamatan itu agar ya nama Indonesia di dunia konservasi ini nggak terganggu oleh kejadian itu. Kemudian kan waktu itu kami memutuskan mengajak Panji karena kami tahu Panji punya spesialisasi di situ dari satwa-satwa liar. Ya kemudian kami cobalah 2 minggu di sini menikmati Palu dari pesisir ke pesisir, dari sungai ke sungai seperti itu. Terus kan sekitar 11 tahun ya di Jawa Pos, kemudian saya memutuskan resign, kemudian pindah ke media baru namanya Harian Diswe. Di samping itu saya juga di perusahaan yang sama itu ada namanya DBL. Saya sebenarnya di DBL sebagai manajer media, mengelola beberapa media olahraga di sana. Cuma di tahun 2000 saya diperbantukan juga untuk membantu di Harian Diswe. Harian Diswe mungkin teman-teman yang belum tahu, jadi ada Pak Dahlan, dulu mantan Menteri BUMN yang dikenal sebagai dulu pemilik Jawa Pos lah, jadi CEO di Jawa Pos, kemudian sudah nggak di Jawa Pos, kemudian mengembangkan media baru yang namanya Harian Diswe bersama jaringannya di seluruh Indonesia. Saya membantu di sana sekarang sebagai editor. Jadi sekarang lebih fokus nih pada jurnalistik. Lebih menekuni profesi jurnalistik. Lebih spesifiknya jurnalistik olahraga karena saya di DBL, di penyelenggara basket pelajar, sama di Harian Diswe-nya. Harian Diswe-nya lebih banyak membantu lah, tapi hari-harinya banyak di DBL sebenarnya. Berarti sudah lama nih melepas profesi sebagai PR dan sudah lama sekali ya. Beralih ke jurnalistik. Nah, gimana sih perasaan kakak beralih nih dari PR menjadi seorang jurnalistik? Apakah memang kakak rasa PR kurang cocok di kakak dan passion kakak itu jurnalistik, atau seperti apakah perasaan kakak waktu itu? Sebenarnya ini dua profesi yang menarik ya. Sebenarnya saya sampai sekarang pun masih menyukai profesi sebagai PR. Cuma ya memang nggak tahu ya, tantangan yang sesuai passion saya itu ada lebih di jurnalistik. Tapi kalau seandainya kemudian saya mendapatkan penugasan misalnya, karena di struktur media itu kan sebenarnya ada PR juga ya harusnya ya. Misalnya saya ditugaskan itu, saya siap aja, karena juga sama halnya wadah besarnya ini kan komunikasi kan. Cuma penjurusannya ada PR, jurnalistik dan sebagainya. Masih berkesinambungan satu sama lain. Jadi saya sebenarnya sama-sama masih menyukai profesi itu. Cuma memang secara tantangannya lebih sesuai passion saya di jurnalistik. Nah, tadi kita sudah bahas nih Kak tentang kakak dari awalnya PR ke jurnalistik. Nah, sekarang sebagai editor di Harian Diswe. Nah, spesifiknya itu kakak, pekerjaannya kakak seperti apa? Apakah masih seperti dulu, turun langsung meliput, atau hanya bagian editor di kantor?
Jadi pekerjaan editor itu bukan hanya mengedit tulisan sebenarnya, lebih ke planning, Merencanakan juga. perencanaan, merencanakan apa yang akan kita produksi konten hari itu, floor ke penugasan ke reporter seperti apa, termasuk ngeset misalnya penganggelannya seperti apa itu, apalagi tantangannya menjadi editor di media cetak dan media online itu berbeda tantangannya. Sekarang ketika kami lebih banyak di media online itu tantangannya lebih ke aktualitas, kecepatan. Nah, bagaimana tantangannya adalah bagaimana bisa melakukan planning dan menyiapkan konten yang secepat mungkin tapi tetap aktual tapi tetap sesuai kaidah ya, artinya ada Kaidah konfirmasi seperti itu. Oke, nah mungkin teman-teman rollers nih yang ingin menekuni profesi jurnalistik, nah ada nggak sih Kak yang ingin Kakak sampaikan ke mereka seperti untuk jadi seorang jurnalistik itu perlu belajar terkait ini, gitu. Yang pertama menurut saya harus ada passionnya dulu. Karena ketika sudah passionnya di situ, dengan sendirinya kita akan belajar dari pengalaman sehari-hari. Misalnya kekhawatirannya saya nggak bisa nulis Kak, atau saya masih bingung bagaimana proses wawancara. Menurut saya ketika teman-teman punya passion di jurnalistik itu bisa dipelajari, artinya apalagi ketika teman-teman memang menempuh studi komunikasi, pasti pembekalan di kampus itu sudah ada, tinggal bagaimana prakteknya nanti di lapangan. Dulu bagaimana kami diajarkan menulis yang baik adalah berawal dari membaca. Banyak membaca berita, itu akan jadi tahu bagaimana membuat lead yang bagus, merangkai dari lead ke tubuh berita sampai bagaimana menyajikan penutup yang bagus. Itu dari belajar membaca seperti itu. Pengalaman Kakak sendiri yang paling berharga nih, yang paling memorable di Kakak, biar teman-teman nih tahu dan juga kembali nih semangat termotivasi oleh pengalaman dari Kakak tersebut. Salah satu hal menarik ketika jadi jurnalistik adalah mendapatkan kesempatan itu untuk meliput apapun yang baik, yang happy, yang traveling, yang maupun hal-hal yang penuh tantangan, tragedi. Siapa tadi nama saya Anissa. Anissa udah nonton film Sherina belum? Belum. Sudah nonton film di Netflix yang soal Mirna? Iya, nonton itu yang kasus cyanida. Itu saya juga pernah terlibat di situ ketika saya masih jadi reporter di Jakarta. Saya hari per harinya melakukan reportase terkait kasus itu. Oh, yang pada tahun 2016 gitu. Waktu itu bahkan hari-harinya bersama pengacaranya kedua pihak. Saya sempat bahkan mengusulkan peliputan langsung ke Australia, tapi waktu itu terkendala visa lah dan sebagainya. Jadi tantangannya, menyenangkannya itu kita berada di sebuah peristiwa besar yang kemudian ternyata peristiwa itu menjadi viral lagi di kemudian hari. Jadi kita merasa saya pernah dulu terlibat di bagian itu. Sekarang lagi viral-viralnya nih. Ini sebenarnya ini masih belum tuntas ya kasusnya, masih perlu diulik kembali. Nah, gimana nih perasaan Kakak waktu meliput kasus tersebut? Ya, melihat kembali kasus tersebut viral penasaran aja karena ketika kasus itu terjadi kan juga memang menyita perhatian banyak orang ya. Bagaimana, saya nggak tahu, itu mungkin bukan yang pertama di Indonesia kasus kematian dengan racun. Kalau nggak salah kan Munir juga. Cuma kan itu terjadi di tempat kedai kopi, tempat kafe. Nah, waktu itu salah satu yang liputan yang saya masih ingat adalah saya bersama teman saya kemudian mengusulkan datang ke kafe itu, memesan menu yang sama, mencoba merekonstruksi perkara itu versi kami sendiri. Bagaimana kopi dibuat, bagaimana kopi Vietnam itu dibuat. Ternyata pembuatan kopi Vietnamnya tidak seperti di Vietnam atau benar-benar metode penyeduhan kopi ala Vietnam, itu enggak. Terus kami merekonstruksi kira-kira
kapan itu dimasukkan, siapa yang bisa memasukkan itu ke kopinya, ini seru lah. Ini seperti kita menjadi detektif gitu kan. Itulah serunya menjadi jurnalistik. Seorang jurnalis. Nah, mungkin nih mahasiswa di luar sana masih takut nih tentang dunia profesional seperti apa nanti. Nah, kalau dari kakak sendiri, boleh dijelaskan kak sebenarnya dunia kerja yang profesional itu seperti apa kak? Dan boleh juga disampaikan kepada mahasiswa bahwa tidak perlu takut karena itu pasti nanti ada saja ya. Menurut saya nggak perlu ada ketakutan ya, apalagi sekarang ini kan dalam tanda kutip semua orang bisa menjadi sebuah media. Ya teman-teman mungkin ketika kesempatan itu belum datang, ruang-ruang itu terbuka lah untuk teman-teman mengasah kemampuan, misalnya kemampuan reportase, kemampuan menulis, kemampuan hunting data. Kan ada ruang-ruang misalnya seperti di Kumparan itu membuka ruang untuk penulis mengirimkan tulisan di sana. Dulu kan hanya ada Kompasiana dan sekarang banyak lah media-media menyediakan ruang itu. Salah satu yang menarik mungkin ya Kumparan itu kan yang menyediakan semacam media untuk menulis bagi citizen journalism itu. Terus ya kesempatan-kesempatan itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang ya nggak harus nunggu lulus kuliah menurut saya. Sekarang punya kesempatan, passionnya mungkin ketika kuliah ikut UKM-nya pencinta alam, ya sudah manfaatkan aktivitas hobi di pencinta alam itu sekalian untuk liburan traveling misalnya, dimana akan mengaktualisasikan tulisan itu, ya manfaatkan media-media tadi di Kumparan, di Kompasiana. Ya, nah kak, sekarang kan sudah banyak nih media dan juga banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang sekarang sudah kuliah, sarjana. Nah, kemampuan apa sih yang mahasiswa harus miliki untuk bersaing di dunia yang saat ini, yang media sekarang sudah semakin luas. Nah, kemampuan apa sih yang harus dimiliki mahasiswa? Kemampuan utama ya itu ya, mulai melatih apa yang ada di kelas ini, diaplikasikan sendiri tanpa harus menunggu diberikan tugas oleh dosen untuk membuat tulisan apa, enggak lah menurutku. Manfaatkan dari hobi aja. Mungkin yang hobinya sepak bola, saya kemarin mendengar di Palu geliat sepak bolanya di Liga 3 bagus, ya sudah coba nulis soal sepak bola di Kota Palu. Itu aja misalnya dikirim ke media-media itu. Saya yakin ketika menulis diawali dengan passion itu akan beda lah. Kalau berawal dari passion, entah itu hobi kita bisa mengembangkan tulisan melalui hobi sendiri. Betul. Nah, kakak mengikuti program praktisi mengajar ini. Nah, gimana sih perasaannya kak mengikuti program praktisi mengajar ini? Datang ke Universitas Tadulako, mengajar di sini, seperti apa nih kak perasaannya? Pertama, datang kembali ke Palu adalah menyenangkan ya. Kedua, ya kesempatan berbagi pengalaman bersama teman-teman mahasiswa ini membuat saya lebih belajar lagi. Artinya apa yang saya pengalaman yang saya punya itu kan harus saya bisa transfer ke teman-teman, bagaimana semudah mungkin bisa dipahami, dan itu bagaimana bisa memotivasi teman-teman yang memang tertarik di dunia jurnalis untuk belajar dari sana. Lagi. Nah, ini kakak mengajar sebagai dosen ini pertama kalinya atau sudah pernah? Sudah pernah sebelumnya. Oh, sudah pernah sebelumnya. Oke. Nah, pengalaman menarik nih kak, kakak mengajar sebagai dosen. Apa sih kak? Gitu, mengajar sebagai dosen kepada mahasiswa. Memancing mahasiswa untuk bertanya. Kakak suka ruang kelas yang diskusi ya, betul, yang aktif. Nah. Oh iya, seru sekali kak. Nah, sebenarnya apa sih yang kakak ingin sampaikan? Pelajaran penting apa yang kakak ingin ajarkan ke mahasiswa? Ya, saya pengen pengalaman-pengalaman yang saya dapat itu lebih memantapkan lagi teman-teman, terutama yang pengen bergelut di dunia jurnalistik untuk ternyata seperti ini ya, apa yang dialami oleh praktisi itu. Dan saya tekankan juga, misalnya kan di kelas itu ada teman-teman yang peminatannya di PR. Kebetulan yang mata kuliah yang diberikan ke saya kan soal ekonomi politik media. Ya itu juga saya sampaikan bagaimana teman-teman public relation juga harus memahami itu sebagai
sebagai bekal mereka ketika jadi PR itu. Ya, benar sekali. Karena ini kan lingkup ilmu komunikasi ya. Betul. Jurnalistik, PR saling berhubungan semua. Nah, terakhir nih Kak, closing statement untuk teman-teman mahasiswa, pesan dan tips bagaimana caranya bisa menjadi seorang yang profesional seperti Kakak menekuni bidang jurnalistik. Nah, silahkan Kak. Mungkin Ya, bisa. oke. Terima kasih teman-teman. Mungkin jangan merasa karena berkuliah di Palu tidak berkuliah di Jawa, jangan merasa kesempatan itu akan kecil. Tapi sudah banyak membuktikan ketika misalnya dalam contoh di dunia jurnalistik, sudah banyak jurnalis-jurnalis hebat lahir dari kota-kota di luar Jawa. Mereka sekarang menjadi pemimpin-pemimpin redaksi di media-media besar. Banyaklah contohnya. Artinya ini semuanya bukan faktor daerahnya di mana, kuliahnya di mana, tapi faktor bagaimana teman-teman lebih punya semangat untuk lebih meningkatkan kemampuan aja. Oke, terima Seperti kasih itu. Kak. Apalagi sekarang kan dunianya online ya. Iya. Ketika teman-teman menulis untuk media lokal, misalnya nanti jadi wartawan di Sulteng, tulisan teman-teman potensi dibaca orang seluruh dunia ini sangat besar. Bukan hanya dibaca orang, dulu ketika bentuknya koran mungkin masih dibaca orang di Sulteng aja, tapi ketika media online, tulisan teman-teman bisa dibaca. Disebarluaskan ya. Pejabat-pejabat kita di istana bisa sangat mungkin membaca tulisan teman. Jadi ayo tingkatkan terus kemampuan apa yang didapat dari kampus, dikembangkan, mulai berlatih dengan apa yang ada di dunia luar. Wah. Itu. Ya baik, nah itu tadi bincang-bincang kami bersama Kak Gunawan ya, selaku seseorang yang menekuni bidang jurnalistik. Nah, buat Sobat Rollers, jangan lupa follow Instagram Ilkom Untat dan juga Rollin Podcast. Jangan lupa juga follow Facebook Ilkom Untat. Dan jangan lupa like, komen, dan share YouTube channel Prodi Ilmu Komunikasi. Dan juga jangan lupa untuk subscribe di bawah ini. Nah Kak, kita ada tagline-nya nih Kak sebagai penutup. Kalau saya bilang Rollin Podcast, ini jawabnya ngobrol infinity. Ada gerakannya nih Kak. Oke, boleh sama-sama Kak. Iya. 1, 2, 3. Rollin Podcast, ngobrol infinity. Terima kasih Kak.